Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrey Jennifer Kristi Makaleo dengan NIM 230611040001. Dan saat ini saya akan membahas tentang salah satu perusahaan besar yang sistem data perusahaannya dibobol. Saya ingin membahas tentang salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dibobol pada Mei 2020. Kita masuk ke dalam latar belakang. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin sebagai lokal pasar untuk memfasilitasi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Dan kini Bukalapak berkembang menjadi platform all e-commerce dengan ekspansi ke lini bisnis online to offline atau O2O, business to business atau B2B, financial, dan logistik. Bukalapak memimpin penetrasi digital di kalangan warung di Indonesia dengan persentase mencapai 56%. Berdasarkan hasil studi Nielsen pada tahun 2022, hingga Mei 2023, Bukalapak melayani sedikitnya 130 juta pengguna dan 16,8 juta mitra UMKM serta memproses rata-rata lebih dari 2 juta transaksi harian. Saat ini, Bukalapak menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia dan masuk ke dalam jajaran startup unicorn. Penawaran umum perdana atau IPO pertamanya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia, yakni sebesar 1,5 miliar USD. Nah, saat ini kita masuk ke dalam kasus yang terjadi. Jadi pada hari Senin, tanggal 4 Mei tahun 2020, di situs Reddit Forums, dan bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Reddit Forums itu merupakan forum berbahasa Inggris yang terkenal bagi tempatnya para hacker melakukan penjual belian data curian. Nah, seorang hacker yang memakai username StarTextMislead mengklaim mempunyai sekitar 13 juta pengguna Bukalapak. Dia memberi sejumlah sampel data di sana yang menarik. Sampel data ini mengekspos nama-nama penting di Bukalapak. Di sana ada 3 nama pendiri dari Bukalapak, yaitu Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid. Zaki dan Nugroho dahulu menjabat sebagai CEO dan CTO, tetapi kini keduanya telah meninggalkan jabatan tersebut. Sementara Fajrin kini masih duduk di kursi Presiden Bukalapak. Nah, yang unik pada kasus ini belum diketahui validitas data-data tersebut, termasuk kapan data tersebut dikumpulkan. Peretas ini juga tidak mencantumkan harga atas penjualan data-data tersebut. Dia meminta siapapun yang berminat untuk menghubungnya lewat direct message atau DM. Bukalapak sudah merespons isu penjualan data pribadi penggunanya itu. Menurut Intan Wibisono, Head of Corporate Communication Bukalapak, perusahaan sekarang telah melakukan investigasi atas laporan yang didapat. Dia menekankan bahwa tidak ada peristiwa kebocoran data terbaru saat ini. Bukalapak mengklaim selalu mengimplementasikan upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna, serta memastikan data-datanya tidak disalahgunakan. Namun dengan adanya kejadian ini, adanya kebocoran ini meningkatkan respons negatif daripada para pengguna Bukalapak. Walaupun Bukalapak mengklaim bahwa data-data yang bocor itu bukanlah data-data yang terbaru, namun tetap saja ini meningkatkan respons yang negatif karena dengan adanya kebocoran data ini dapat meningkatkan keraguan dari para pengguna Bukalapak. Dan demi mengamankan data-data dari para hacker dan pencurian data, pihak Bukalapak meminta untuk melakukan sejumlah verifikasi seperti ganti password akun secara berkala, aktifkan verifikasi 2 langkah, tetap hati-hati terhadap phishing, memperbaharui data diri secara berkala, dan terakhir mengamankan data finansial.
Dari kejadian tersebut ada pelajaran yang dapat kita ambil. Dalam kasus ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga mengenai pentingnya keamanan suatu sistem dalam suatu perusahaan. Untuk itu Bukalapak memperkuat sistem keamanannya untuk menghindari kejadian ini agar tidak terulang kembali. Selain itu, kita dapat mengapresiasi pertanggungjawaban dari pihak Bukalapak yang bersikap transparan dan segera memberitahu pengguna apa langkah yang dapat diambil untuk memitigasi dampak. Dan dalam hal ini kita juga harus mengetahui betapa pentingnya untuk melakukan perlindungan pada data kita, bukan hanya pada data akun kita, namun apa saja email, akun-akun yang berharga, mobile banking dan sebagainya, karena jika data tersebut bocor itu akan sangat merugikan kita sebagai pengguna.